kami calon guru penggerak angkatan 11 dari kelas 220 Kota Palembang. Saya Muhammad Farizal dari SMA Negeri 16 Palembang. Saya Fitri Hestining dari SD Negeri 106 Kota Palembang. Saya Julia Aristantia dari SD Negeri 178 Kota Palembang. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri atas observer atau pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Pak Fahri. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Fahri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga, Bu. Sama seperti Ibu, saya juga baik. Iya. Ibu Julia, hari ini rencana akan melakukan coaching ya? Iya Pak, hari ini Alhamdulillah insyaallah melakukan coaching. Saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini. Iya. Terus saya juga akan mendiskusikan lebih penilaian pada Ibu Julia pada proses coaching nanti. Baik Ibu Julia, pada proses coaching hari ini saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian pada percakapan antara Ibu sebagai coach ya, dengan coaching nantinya ya Bu ya. Apakah sudah sesuai dengan alur Pak atau belum? Itu yang saya lihat. Kemudian bagaimana cara Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coaching, dan bagaimana pula si coaching merespon pertanyaan yang digali oleh Ibu. Saya juga berpesan Bu, pada saat proses coaching nanti ya dia menggunakan prinsip kemitraan dan kreatif dan memaksimalkan potensi si coaching. Itu yang saya pesan saya kepada Ibu ya. Baik Bu, Ibu Julia, pertanyaan pertama, kira-kira potensi apa yang ingin Ibu kembangkan Ibu Julia pada hari ini? Ya baik Pak, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan ya pada saat saya nanti melakukan coaching itu saya akan mengembangkan potensi Kaizen tadi dari itu. Kemudian saya akan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot dengan psikologi saya nantinya. Terus Ibu, yang pertanyaan kedua, tadi Ibu sudah menyebutkan 3 kompetensi yang akan dikembangkan yang Bu ya. Kira-kira ini kalau dipilih yang spesifik itu yang mana yang akan Ibu kembangkan terlebih dahulu? Ya Pak, jadi saya akan secara spesifik akan mengembangkan itu mendengarkan secara aktif ya Pak ya, dan memberikan pertanyaan yang berbobot dengan fokus saya nantinya akan saya coaching. Terus pertanyaan ketiga nih Bu, kira-kira ini indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching nanti? Ya, jadi indikator yang saya inginkan itu saya akan mengembangkan dan saya inginkan saya ingin menemukan solusi dari permasalahan psikologi saya di dirinya, sehingga dalam nantinya psikologi itu dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya seperti itu Pak. Berarti akan memimpin coaching dengan jawaban dari permasalahannya. Iya. Baik Ibu, saya doakan semoga nanti proses coaching antara Ibu Julia dengan coaching ya Ibu Fitri berjalan dengan baik dan ya. Baik Ibu, baik Ibu itu saja ya dia. Semoga lancar-lancar saja proses coachingnya ya dia. Ya, amin Pak, terima kasih ya Pak ya. Waktunya Pak saya juga ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk minta observasi Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bunda Fitri. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bunda Fitri? Alhamdulillah, saya sehat lagi. Tapi Julia ada sedikit problem saya Bu. Ada yang bisa Ibu Julia bantu Bunda Fitri? Jika Ibu Julia tidak sibuk, bolehkah kita berbincang-bincang sebentar Bu Julia? Tentunya boleh ya, alhamdulillah ya. Saya lagi ada waktu kosong ini Ibu Fitri ya. Jadi ngomong-ngomong apa nih yang bisa saya bantu? Kemudian apa
diharapkan dari percakapan kita kali ini? Ini gitu ya, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu di kelas saya. Mungkin setelah saya cerita kepada ibunya, saya akan mendapat gambaran apa yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa ya? Jadi begini gitu ya, ada siswa yang di kelas saya, setiap saya selesai melakukan pembelajaran, siswa tersebut semuanya saya berikan evaluasi. Tetapi ketika mengerjakan evaluasi, ada beberapa siswa saya yang cepat dalam mengerjakan, sehingga dia sering mengganggu temannya yang lain. Dan ada sebagai bagian dari siswa saya sebagai murid lambat dalam mengerjakan, sehingga merasa tidak kayak dimengerti ya gitu ya. Jadi baik. Jadi ini tadi bilang ada beberapa siswa ini yang ada sebagian yang cepat mengerjakan dan juga ada yang lambat mengerjakan dan evaluasi seperti itu betul ya. Dan ini kira-kira nih penyebab dari permasalahan ini apa begitu kalau menurut Ibu Fitri? Saya tidak mengamati itu di dalam pembelajaran ketika saya melakukan pembelajaran di belajar saya. Saya mengamati siswa saya, jadi siswa yang cepat tersebut ternyata lebih bisa memahami pembelajaran yang sudah saya berikan ketika memberikan materi. Sedangkan siswa yang lambat dalam mengerjakan, dia agak atau lambat juga belum paham dengan materi yang sudah saya jelaskan itu berdasarkan pengalaman saya. Oke, nah kira-kira nih apa yang akan Ibu lakukan melihat kondisi seperti ini? Begini gitu ya, rencananya saya akan mengelompokkan murid-murid saya yang cepat memahami pembelajaran dengan murid-murid saya yang agak lambat dalam memahami pembelajaran. Itu rencana saya ya. Oke, kalau begitu apa yang Ibu Fitri bisa lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik yang lambat dan untuk peserta didik yang cepat mengerjakan evaluasi tersebut? Ya Bu Julia, jadi berdasarkan pengamatan saya tidak memberikan pembelajaran yang terdiferensiasi ketika saya mengajar di kelas. Jadi Bu, hal yang akan saya lakukan adalah saya akan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak siswa saya dengan membagi siswa saya dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki kebutuhan belajar yang sama. Bagus sekali Bu Fitri ya. Nah, jadi kapan nih Ibu Fitri akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti Ibu Fitri katakan tadi? Rencananya pada pembelajaran berikutnya di Julia, yaitu hari Senin nanti saya ada pembelajaran belajar matematika. Jadi saya akan menerapkan pada siswa saya dengan mengelompokkan yang mengerti dengan yang agak lambat dalam mengerti pembelajaran, sehingga saya akan memberikan soal. Rencananya yang cepat mengerjakan itu akan saya beri soal tambahan sehingga dia akan disibukkan dengan soal yang lebih menantang lagi. Sedangkan yang tidak atau lambat mengerti tadi, saya akan memberikan ulang bagaimana pembelajaran tersebut saya jelaskan kembali. Oke, baik Bu Fitri ya. Semoga pada pembelajaran berikutnya Ibu Fitri bisa menerapkan metode pembelajaran tersebut ya, sehingga semua peserta didik Ibu Fitri dapat mencapai tujuan pembelajarannya ya. Terima kasih ya. Insya Allah dengan usaha dan doa kita bersama, semua murid-murid saya tidak ada lagi yang merasa lebih baik atau kurang baik dalam belajar, tetapi semua mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai bersama siswa-siswa saya. Oke, semoga Bu Fitri ya. Saya tunggu hasilnya dari metode pembelajaran yang akan Ibu Fitri terapkan kepada peserta didik Ibu Fitri. Semoga bisa lebih meningkat lagi, lebih baik lagi.
Semangat Ibu Fitri. Siang Ibu Julia, saya akan memberikan kabar yang insya Allah menggembirakan hasil pembelajaran yang terdiferensiasi kepada murid-murid saya. Iya. Terima kasih Ibu Julia. Oke, Ibu Fitri, sama-sama. Salam Pak Kawi. Oke, tadi Bu saya sudah, Bu tadi kan sudah melakukan proses coaching nih dengan coach Ibu itu ya Bu ya? Iya, Pak. Ya. Baik, di sini ada beberapa catatan. Tadi saya bertindak sebagai observer, telah mengamati, dan saya sudah merangkum hasil proses coaching tadi Bu ya. Yang pertama saya ingin terlebih dahulu menanyakan kepada Ibu nih, apa saja indikator pencapaian yang sudah Ibu inginkan dari proses coaching yang telah Ibu lakukan tadi bersama Ibu Fitri dari coaching. Oke. Jadi indikator yang sudah saya inginkan tadi, saya sudah menjalankan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta. Ya, baik. Di mana dengan menerapkan alur Tirta, Ya, Bu. saya sudah bisa menggali informasi dari kelompok saya Ibu Fitri. Alhamdulillah Ibu Fitri sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan ini. Oh iya, benar-benar. Tadi saya lihat berdasarkan catatan saya, lihat ini di catatan saya melihat Ibu sudah menerapkan alur kita yang Ibu buat. Ya, baik sekali Bu. Ibu, saya juga mendengarkan Ibu aktif selama proses coaching, kemudian menjawab pertanyaan dari Ibu. Menurut catatan saya juga, ya dia yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, ya kira-kira nih kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah coaching ini? Saya ingin saya kembangkan, lebih baik tadi berlatih ya Pak ya. Berlatih ya. Dalam proses ini termasuk juga memahami alur Tirta. Sehingga apabila ada teman yang ingin sharing atau Iya. punya permasalahannya dengan saya, Iya. saya bisa menjadi pendengar yang baik. Jadi harapan saya nantinya proses coaching saya akan kedepannya akan lebih semakin baik lagi seperti itu. Benar sekali. Ya, jadi Ibu ingin berlatih lebih lagi ya, supaya prosesnya akan lebih baik lagi. Baik Ibu, saya rasa cukup sampai di sini dulu observasi dari saya ya Bu ya. Semoga kedepannya bisa bermanfaat dan lebih baik lagi Ibu ya dalam melakukan proses coaching. Terima kasih banyak Ibu. Ya, Pak Fari, sama-sama Pak Fari. Assalamualaikum Ibu Julia, Ibu Fitri. Waalaikumsalam, Pak Fari. Assalamualaikum Pak Fahri. Waalaikumsalam Bu Fitri. Bagaimana kabarnya Pak Fahri? Alhamdulillah baik-baik saja Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah bisa saya saja hari ini. Alhamdulillah Bu. Pak Fahri, hari ini kita akan melakukan coaching ya. Dan saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Fahri. Dan sebelum melakukan coaching, terus saya juga akan mendiskusikan rubrik penilaian kepada Bapak Fahri. Pada proses coaching nanti, baik Bapak Fahri, pada proses ini, di hari ini saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian pada Bapak Fahri sebagai coaching dengan coach nantinya, yaitu Ibu Julia. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana cara Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coaching nantinya, dan bagaimana pula si coaching nantinya merespon pertanyaan yang digali oleh Bapak Fahri. Saya juga berpesan kepada Pak Fahri pada proses coaching nanti, Pak Fahri mempergunakan prinsip perikraan kreatif dan memaksimalkan potensi si coachingnya nantinya. Dan ada tuh pertanyaan-pertanyaan kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan Pak Fahri pada hari ini. Oke Bu, jadi Bu rencana saya kompetensi yang akan saya kembangkan pada saat pakai coaching tadi, coaching nanti, saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran Ibu. Kemudian saya akan menggunakan aktif juga dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Terus yang kedua, tadi kan Ibu sudah menyebutkan, Bapak Fahri sudah menyebutkan 3 kompetensi
profesi yang akan Ya, dikembangkan. benar. Kira-kira kalau dipilih yang spesifik itu yang mana yang akan dikembangkan terlebih dahulu yang Bapak inginkan? Oke, jadi rencana saya tuh saya akan menggunakan setiap aktif jadi pertama kali akan saya lakukan. Jadi saya akan menggunakan setiap aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot dengan posisi saya nantinya. Oke, jadi itu yang akan diterapkan ya. Terus pertanyaan yang ketiga, kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak dalam proses coaching nantinya? Baik Bu, jadi indikator yang ingin saya kembangkan nantinya dia saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dari coaching, ya, sehingga coach saya nantinya akan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Jadi saya di sini sifatnya menunjuk coach saya. Oh, baik sekali Bu. Dan yang selanjutnya Bapak Fahri, saya doakan semoga nantinya proses coaching antara Pak Fahri dengan Ibu Julia sebagai coaching yang baik berjalan dengan baik ya Pak Fahri. Amin, amin, amin. Makasih banyak Bu, makasih banyak. Oke Pak Fahri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Bu Julia. Waalaikumsalam Pak Fahri. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Pak Fahri. Pak Fahri bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Alhamdulillah. Baik Ibu, hari ini kita akan melakukan sesi coaching singkat itu ya. Iya. Saya dengar ada beberapa hal tentang pengelolaan kelas yang ingin didiskusikan. Iya. Mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit apa yang ingin Ibu capai dari pertemuan kita hari ini. Ya baik Pak, jadi di sini saya ingin lebih efektif lagi Pak dalam ruang kelas, terutama dalam mengatur perhatian peserta didik saya dan menjaga agar suasana tetap kondusif saat pembelajaran. Seringkali Pak hasil itu terlalu lama Pak, jadi saya itu kesulitan menarik perhatian peserta didik saya seperti itu Pak. Baik Bu, jadi tujuan kita hari ini adalah untuk menemukan strategi agar pengelolaan kelas Ibu bisa lebih efektif dan siswa lebih fokus lagi ya Bu ya. Iya benar Pak, seperti itu Pak. Baik Ibu, kalau begitu bisa Ibu ceritakan lebih lanjut apa yang sudah Ibu lakukan selama ini untuk menangani situasi tersebut Bu. Ya baik Pak, jadi saya sudah mencoba Pak beberapa cara seperti menegur peserta didik saya, Iya. Pak yang lagi ikut saya tegur, kemudian memberikan instruksi yang tegas, Iya. dan kemudian juga saya mencoba memberi mereka aktivitas kelompok, kemudian tapi itu malah terjadi kadang semakin ribut seperti itu Pak. Oh, semakin berisik ya, Bu, Iya ya? Pak. Iya iya Bu. Saya paham Bu. Dari pengalaman tersebut menurut Ibu nih apa sih penyebabnya Bu? Yang menyebabkan suasana kelas menjadi ramai? Apakah ada orang tertentu yang dilihat? Iya, jadi sepertinya memang mereka itu Pak udah yang fokus mungkin Pak ya. Ini terutama ketika pembelajaran berlangsung lama. Nah, ketika pembelajaran berlangsung lama, tanpa aktivitas yang menarik, mungkin mereka menjadi bosan dan jenuh karena materi yang saya berikan itu mungkin kurang interaktif ya Pak, ya, seperti itu Pak. Menarik sekali ya, melihat bahwa mungkin interaksi dan variasi kegiatan dalam pembelajaran bisa menjadi kuncinya. Iya, seperti itu begitu ya Pak ya. Bagus Bu, kalau begitu apa rencana aksi yang bisa Ibu coba lakukan untuk mengatasi ini Bu? Apa yang Ibu pikirkan yang bisa Ibu lakukan ke depan untuk menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif lagi? Saya pikir sih untuk lebih banyak menggunakan media visual mungkin ya Pak ya, seperti video atau presentasi interaktif untuk menarik perhatian peserta didik. Dan selain itu saya ini lebih sering memberikan mungkin jeda ya Pak ya, jeda aktivitas agar mereka tidak merasa bosan seperti itu Pak. Ide yang bagus itu Bu, bagus sekali idenya Bu. Bagaimana cara Ibu melihat penerapan media visual ini misalnya dalam minggu depan? Apakah ada materi yang sudah Ibu siapkan Bu? Ya, jadi kebetulan Pak untuk minggu depan itu saya ada materi di pelajaran Pancasila tentang norma-norma hukum, di mana nantinya saya akan membuat video mengenai norma-norma itu, kemudian membuat kelompok, kemudian mereka nanti menonton Pak, menonton video, setelah nonton video itu
saya akan memberikan tugas secara kelompok seperti itu ya Pak ya. Jadi mungkin dengan adanya video tadi membuat peserta didik itu menjadi lebih senang seperti itu Pak. Luar biasa ya Bu ya. Jadi langkah pertama adalah mempersiapkan video dan rencana diskusi yang lebih terstruktur lagi. Apakah ada hal lain yang perlu diperhatikan Bu? Mungkin kalau hal lain yang harus diperhatikan itu merancang waktu ya Pak ya. Waktunya, Waktu ya. yang efektif agar tidak jenuh seperti itu Pak. Itu penting juga Bu ya. Jadi kita sudah punya 3 langkah, menggunakan media visual, kemudian mengatur diskusi yang lebih terstruktur, dan memberikan jeda. Kira-kira nih Bu, kapan Ibu ingin mulai menerapkannya Bu? Insya Allah Pak, saya akan mulai itu minggu depan Pak. Oh, seperti itu. Bagus sekali Bu. Bagaimana kalau kita adakan pertemuan lagi setelah Ibu menerapkannya untuk merefleksikan hasilnya Bu? Ya, setuju Pak. Ya, saya nanti akan mencatat yang Ya. perkembangan yang saya yang terjadi nanti Ya. dan nanti kita akan Diskusikan lagi ya, Bu, ya. Ya. Sangat baik Bu. Saya yakin sekali dengan strategi ini suasana kelas akan lebih kondusif Bu. Dan siswa bisa lebih fokus lagi. Semangat Bu ya, saya yakin Ibu pasti berhasil Bu. Ya, terima kasih Pak. Saya akan melakukan mungkin yang terbaik ya Pak ya. Terima kasih Pak untuk waktunya. Oke Bu, Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Pak Fakri. Waalaikumsalam Bu Fitri. Tadi Pak Faris sudah melakukan proses pitching dengan kecilnya Bu Julia ya. Iya, Iya. Bu. Baik, di sini ada beberapa catatan. Tadi saya sebagai observer telah mengamati dan ada beberapa juga rangkuman dari hasil proses pitching tadi. Yang pertama, saya ingin terlebih dahulu menanyakan kepada Pak Fakri, apa saja sih indikator yang sudah tercapai, yang sudah Bapak inginkan dari proses pitching? Jadi Bu, di sini indikator yang sudah saya inginkan tadi sudah saya terapkan Bu di dalam proses coaching ya. Saya menggunakan alur pikal Bu di dalam proses coaching tadi, di mana saya menggali informasi dari coach saya Ibu Julia ya. Dan alhamdulillah Bu, coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan. Benar kan Bu Julia ya? Iya. Oh iya, memang berdasarkan catatan saya, Ya, Bapak sudah menerapkan ya alur kita dengan baik. Bapak juga sudah mendengarkan secara aktif Iya, iya. pada saat pitching menjawab pertanyaan dari Bapak. Menurut catatan saya, terus Bapak yang ingin saya tanyakan ya di sini, kira-kira komponen apa lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah pitching ini? Oke Bu, jadi Bu di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan. Di sini saya akan berusaha banyak-banyak berlatih lagi ya Bu ya, supaya proses coaching saya nantinya akan lebih bagus lagi Bu ya. Kemudian lagi saya bisa lebih memahami juga alur-kita dengan baik, sehingga apabila ada teman saya yang ingin sharing atau bercerita permasalahannya dengan saya bisa jadi pendengar yang baik Bu. Sehingga harapan saya nantinya proses coaching yang akan saya lakukan ke depannya akan semakin lebih baik lagi Bu. Baiklah Pak Fakri, saya rasa cukup sampai di sini dulu observasi dari saya. Bapak dan Ibu Julia semoga kedepannya bisa bermanfaat dan lebih baik lagi. Terima kasih ya Pak Fakri dan Ibu Amin, Julia. amin, amin. Makasih banyak Bu ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Julia. Bagaimana Bu Fitri kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja saya Bu Julia. Bagaimana kabar Bu Julia? Alhamdulillah juga baik. Ya baik Bu Fitri, hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu ya. Saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bu Fitri sebelum melakukan coaching. Terus saya juga akan mendiskusikan rubrik penilaian apakah Ibu pada proses coaching nanti baik sama Pak Rizal pada prosesnya hari ini akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian.
ada percakapan antara ibu dan Pak Fahri nanti, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian bagaimana cara ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si Koci, dan bagaimana pula si Koci merespon pertanyaan yang akan ibu berikan. Baik, Bu. Ya, saya juga akan berpesan yang dulu ya, pada saat proses coaching mempergunakan prinsip kemitraan, kemudian kreatif, dan memaksimalkan potensi si coaching. Oke, baik Ibu Fitri, pertanyaan pertama nih, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Fitri kembangkan pada saat proses coaching nanti? Baik, Bu Julia. Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti pada saat praktik coaching, saya akan mengembangkan kompetensi present atau kehadiran penuh. Kemudian saya akan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oke, baik Bu Fitri. Jadi kemudian pertanyaan yang kedua, tadi Bu Fitri tadi sudah menyebutkan ya ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan. Kira-kira nih kalau dipilih yang spesifiknya itu yang mana yang akan Ibu Fitri kembangkan terlebih dahulu? Saya akan mengembangkan yaitu yang pertama yaitu mendengar secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot dengan coach saya nantinya. Oke, pertanyaan yang ketiga, kira-kira indikator yang bagaimana yang Ibu Fitri inginkan dalam proses coaching nanti? Indikator yang ingin saya kembangkan pada saat coaching nanti dengan Bapak Fahri yaitu saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dari coach saya, sehingga nantinya menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Oke, baik Ibu Fitri, saya doakan semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan ya Ibu Fitri ya. Iya Bu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Julia. Iya, sama-sama Ibu Fitri. Semangat Ibu Fitri. Iya Bu. Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah, menurut aku ya Bu. Ibu, saya mau sharing nih, mau berbagi cerita dengan Ibu. Mungkin Ibu ada sedikit waktu untuk saya? Sekarang ya Pak Fahri. Iya Bu, silakan. Boleh, kebenaran sekarang tidak terlalu repot. Ada banyak waktu sekitar 10 atau 15 menit ya Pak Fahri. Apa yang ingin Pak Fahri ceritakan? Saya ingin menceritakan permasalahan saya Bu yang ada di kelas Bu. Ya, Jadi Bu, mengenai pengelolaan kelas untuk meningkatkan kompetensi saya di kelas Bu. bagus sekali Pak Fahri. Apa tujuan dari Pak Fahri untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan suasana kelas yang kondusif yang dapat menyenangkan siswa-siswa saya Bu. Oh, oke. Tadi Pak Fahri ingin menciptakan suasana kelas yang kondusif ya? Iya Bu. Kapan ya? Kalau saya tanya, kira-kira kalau untuk sekarang Pak Fahri ada di level berapa skalanya? Ini ya menurut saya nih ya masih rendah sekali Bu, karena dalam pembelajaran di kelas tadi belum begitu kondusif, jadi menurut saya masih ada di level 5. Oke, menurut Pak Fahri masih di level 5 ya Iya, Bu. posisinya. Iya, Bu. Nah sekarang kalau mau ditingkatkan oleh Pak Fahri, mau berada di level berapa? Saya ini inginnya meningkatkan level yang lebih tinggi lagi Bu, tapi secara bertahap Bu. Mungkin di level 8 ini saja kali ya Bu ya. Oke, bagus sekali itu Pak Fahri. Apa yang Pak Fahri lakukan untuk mencapai tujuan untuk naik ke level 8 tersebut? Saya akan melakukan dengan mencari metode pembelajaran yang baru ya Bu ya, yang disukai oleh siswa saya, mencari bahan ajar yang disukai siswa saya, ataupun mungkin video-video pembelajaran yang nantinya disukai siswa saya dan sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu. Jadi ini berhubungan dengan Pak Fahri katakan tadi ya. Ya, Jadi Bu. kira-kira Pak Fahri merasa tidak ada tantangan yang bakal Pak Fahri hadapi dalam hal ini? Ya pasti ada loh Bu. Kalau kita ingin merubah paradigma baru, pola pembelajaran pasti banyak sekali tantangan yang akan saya hadapi. Terutama ya
Dulu kan siswa saya tidak suka pelajaran saya, mungkin siswa saya tidak suka karena pembelajarannya saya yang mendominasi Bu, jadi masih bersifat teacher center. Seharusnya saya berusaha untuk menciptakan pembelajaran student center Bu. Oke, untuk yang ini apa dilakukan tadi ya Bu, Pak Andi mencapainya itu membutuhkan hal apa ya pencapaian tersebut? Iya Bu, jadi kalau ditanya apa yang saya butuhkan, banyak sekali Bu yang saya butuhkan. Terutama saya ingin menambah pengetahuan atau wawasan saya mengenai metode-metode pembelajaran. Mungkin saya akan mencari dulu Bu, metode pembelajaran yang bagus yang bisa saya terapkan ke siswa saya Bu, yang bisa menarik pembelajaran di dalam kelas. Lantas selanjutnya kalau bicara strategi, Iya Bu. strategi apa sih yang akan Bapak lakukan untuk juga pembelajaran di kelas? Kalau bicara mengenai strategi ya, strategi yang akan saya lakukan di kelas tentu saya membuat modul ajar yang baik ya. Kemudian saya bisa menggunakan visi, kemudian saya bisa mendengarkan atau menayangkan video-video pembelajaran yang menarik. Terus saya akan mengelompokkan siswa saya Bu, mengelompokkan siswa saya berdasarkan daya belajar dan minat belajarnya Bu. Bagus sekali Pak Andi. Dan kira-kira apa lagi ya yang Bapak perlukan untuk dikembangkan ya Pak? Saya rasa seperti itu dulu saja Bu ya, karena kalau terlalu banyak nanti siswa saya akan sulit menerimanya. Apakah Bapak Andi sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bapak Andi lakukan? Ya Bu, ada gambaran ke depannya dengan ide pembelajaran yang telah diterima akan lebih membuat siswa saya semangat dan termotivasi lagi Bu. Mungkin kalau sudah waktunya siswa saya lihat kalau sudah waktunya pergantian jam pelajaran saya, siswa saya akan memanggil saya. Kalau saya tidak bagus nantinya siswa saya akan lama-lama memanggil saya Bu. Oke, jadi sekarang Pak Andi intinya sudah memiliki gambaran nih. Iya Bu, iya Bu. Baiklah Pak Andi, Ibu rasa kita sudah selesai nih hari ini. Iya Bu. Silakan Pak Andi mengimplementasikan hal tersebut yang telah Bapak gambarkan atau jabarkan kepada saya tadi. Iya Bu. Nanti temui saya ya Pak sekitar 2 minggu lagi, sehingga saya ingin mendapatkan kabar bagaimana hasilnya. Saya tidak sabar mendengar hasil yang Bapak Andi akan capai dari apa yang Bapak Andi tadi inginkan pada siswa-siswa. Iya Bu, iya Bu. Baik sekali. Dan Bu, saya juga berharap Bu ya dengan coaching ini saya merasa lebih lega Bu dengan coaching ini, dan juga saya merasa saya bisa mengatasi permasalahan saya setelah dituntun tadi. Saya bisa mengetahui apa yang harus saya lakukan Bu. Itu saja ya. Terima kasih banyak Bu sudah menanggapi sesi saya hari ini. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa melakukannya dan membawa hasil yang lebih baik lagi. Iya Pak Andi, tetap semangat ya, dan Ibu tunggu kabarnya 2 minggu lagi. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam. Iya. Ya, tadi Bu Fitri sudah melakukan coaching ya sama Pak Fahri? Iya, Bu, benar. Benar sekali, Bu. Oke. Baik, di sini ada beberapa catatan. Tadi saya sebagai observer telah mengamati. Ada beberapa catatan yang telah saya rangkum dari proses coaching kalian tadi. Yang ingin saya tanyakan kepada Bu Fitri, apa saja indikator pencapaian yang sudah inginkan dari proses coaching tadi? Indikator yang sudah saya inginkan tadi, alhamdulillah saya sudah menerapkan proses coaching dengan menggunakan alur filter, di mana dengan menerapkan alur filter tersebut saya sudah bisa mengenal informasi dari coaching saya yang tepat ini, yang alhamdulillah coaching saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang tadi. Oke, baik. Memang kalau berdasarkan saya nih ya, tapi memang Ibu Fitri sudah menerapkan alur cerita dengan baik. Ibu Fitri sudah mendengarkan aktif, kemudian sudah menjawab pertanyaan dari Pak Fahri tadi, seperti itu ya. Terus yang ingin saya tanyakan lagi, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan setelah coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu, saya akan lebih banyak berlatih lagi dan juga dalam proses coaching ini, termasuk juga memahami
dari alur kehidupan tersebut. Sehingga apabila di kemudian hari ada teman yang ingin sharing, bercerita permasalahannya dengan saya siap jadi pendengar yang baik, sehingga harapan saya nanti proses coaching saya ke depannya akan semakin baik lagi. Oke, baik Bu Titi, Pak Faris, Iya, dan Bu. saya rasa cukup sampai di sini ya seperti pada hari ini. Dan saya harap kedepannya ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi lebih lagi ya Bu ya, Bapak ya.